Shalom semua, bertemu lagi dengan saya di dalam Dance with You. Kali ini kita akan melanjutkan part yang kedua tentang bagaimana menghadirkan sukacita di dalam hidupmu. Rejoice in the Lord always. Saudara, di dalam Filipi ini, Paulus bukan saja menasihati kita untuk bersukacitalah senantiasa, bukan menasihati saja, tapi dengan sangat meminta untuk kita tidak boleh tidak bersukacita senantiasa. Tetapi dia juga memberikan bagaimana caranya kita bisa bersukacita. Yang pertama, dia beritahu rahasianya di dalam Filipi 4 ayat 5. Dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Paulus mau katakan kepada kita untuk memutar kembali putaran tadi ke ala diri dan diputar keluar, maka kita harus menunjukkan kebaikan hati itu di dalam tindakan dan perbuatan nyata. Sama seperti jemaat Filipi yang walaupun miskin punya hati yang besar, punya hati yang kaya untuk menolong. Paulus mau kita bukan saja memperkatakan firman Tuhan, tetapi kita harus menyatakan kasih Tuhan itu di dalam tindakan nyata kepada sesama yang membutuhkan. Saudara tentu kenal orang yang bernama Mother Teresa. Ya. Nama aslinya adalah Gonza Pogiaksau. Kenapa saya pilih Mother Teresa, saudara? Hari ini kita membahas tentang jemaat Filipi. Mother Teresa berasal dari wilayah yang sama, Makedonia, Albania. Ya. Dari sana dia berasal. Dia berasal dari keluarga yang cukup mampu, tapi dari kecil dia hatinya tertarik untuk menolong orang-orang yang membutuhkan. Pertama kali dia pergi ke India, dia melayani sebagai guru. Tetapi hatinya selalu tertarik, passionnya selalu dibawa oleh Tuhan untuk menolong orang-orang yang membutuhkan di sekitarnya. Dan ia pergi kepada panggilan yang lain yang Tuhan arahkan kepada dia, yaitu menolong orang-orang miskin, orang-orang kusta, orang-orang yang terbuang, saudara. Dia menolong orang yang kusta, yang borok, yang luka, yang jatuh di dalam got-got yang kotor, terbuang dari keluarga, yang tidak dipandang oleh orang lain. Dan satu waktu seorang wartawan Associated Press bertanya kepada dia, Mother, apakah engkau tidak merasa jijik menolong orang-orang yang borok, yang kusta, yang luka? Apa yang Mother Teresa katakan kepada wartawan itu? Dia bilang, anakku, berkali-kali saya mau muntah. Tetapi pada saat saya melihat diri saya seperti Tuhan melihat saya, maka saya tahu bahwa kalau diri saya begitu kotor, begitu jijik, bahkan lebih kotor dan lebih menjijikan daripada orang-orang yang saya tolong. Tetapi Tuhan bukan saja membalut luka-luka saya. Tuhan mau mati buat saya. Tuhan mau menyerahkan dirinya buat saya untuk membalut segala luka, kebobrokan, dosa saya. Menunjukkan kasih yang luar biasa itu kepada saya. Sehingga saya dilayakkan untuk menunjukkan kasih kepada orang-orang yang ada di sekitar saya. Baginya tidak ada alasan untuk dapat mengasihi orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena itu dia membuat piala Loreto, biara cinta kasih, yang melakukan perbuatan kebaikan dan kasih yang luar biasa, yang terkenal di seluruh dunia, sampai dia mendapat Nobel perdamaian. Saudara, itulah yang menjadi dasar pada saat kita ingin menunjukkan kebaikan hati. Pada saat kita merasakan kasih Tuhan, kita orang-orang yang telah diselamatkan terlebih dahulu, merasakan cinta kasih Tuhan yang luar biasa, dan kita ingin menunjukkan kepada orang lain, bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat, bukan karena kita kaya, seperti jemaat Filipi merasa bukan karena dia kaya, tapi karena dia punya hati yang besar, hati yang merasakan kasih Tuhan itu, seperti yang dirasakan oleh Mother Teresa. Dia sanggup menyatakan kasih itu kepada orang lain. Saudara, seperti yang Mother Teresa katakan, kalau Tuhan melihat diri kita ini begitu kotor, hina, tidak layak, penuh luka, borok, tapi Tuhan bukan saja membalut luka-luka kita, bukan saja datang untuk menolong kita, tetapi dia mati buat saudara dan saya. Karena itu tidak alasan bagi diri kita, tidak ada alasan bagi diri kita untuk menyatakan kasih kepada orang lain. Saudara, di tengah-tengah situasi pandemi ini, tanggal 27 kemarin, ada berita duka yang sangat memukul saya dan juga teman-teman saya. Salah satu dokter di dalam pelayanan kami, yaitu Dr. Berkatmu Indrawan. Saudara, seorang anak muda yang baru berusia 27 tahun meninggal karena tertular COVID
dari pasien yang ia layani. Saudara, itu sangat memukul saudara. Dia adalah seorang yang sangat rendah hati. Dia datang dari Kalimantan, dari keluarga yang cukup berada. Tetapi dia tidak pernah sombong saudara. Dia baru bertobat di dalam pelayanan PMK Wijaya Kusuma di Surabaya. Dan setelah dia menjadi alumni, dia bertekad mengabdikan dirinya untuk menolong orang-orang yang membutuhkan, orang-orang sakit, orang-orang yang datang mendapatkan pertolongan dari dirinya sebagai seorang dokter. Dan karena pengabdiannya itu yang tanpa pamrih itu, akhirnya dia terkena COVID dan akhirnya dipanggil pulang oleh Tuhan. Saudara, itu berita yang menyedihkan. Bahkan sampai sekarang saya masih sedih akan berita itu. Pada saat jenazahnya mau dibawa keluar, saudara, pedagang-pedagang kaki lima yang ada di sekitar rumah sakit Suwandi, bahkan begitu banyak orang datang, perawat, dokter, semuanya datang memberikan penghormatan. Para pedagang itu berkata bahwa orang ini sangat baik. Ya, bukan saja rendah hati, bercengkrama dengan kami, tapi dia seringkali menolong kami. Saudara, inilah kesaksian bagaimana hati seorang anak Tuhan yang telah diubahkan oleh Tuhan. Dia menunjukkan bukan saja cinta kasih, tetapi kebaikan nyata kepada orang-orang yang ia layani. Semua dokter-dokter, teman-temannya merasakan kehilangan yang besar. Saudara, itulah yang terjadi. Hidupnya sangat singkat, 27 tahun. Tetapi ia telah menunjukkan pekerjaan, kebaikan yang dinyatakan Tuhan di dalam dirinya. Itulah yang harus kita lakukan. Pada saat saudara mengalami masalah, tantangan di dalam hidup, saudara jangan berpikir, aduh Tuhan kenapa saya? Tapi saudara coba putar balik kembali putaran itu. Putaran obat nyamuk itu. Untuk saudara lihat keluar. Ada banyak orang yang membutuhkan perbuatan baik kita. Bukan hanya sekedar kata-kata, tapi diwujudkan di dalam perbuatan-perbuatan yang nyata, saudara. Ini yang Tuhan mau bagi kita. Supaya kita memperoleh sukacita di dalam hidup. Bukan sukacita pada saat saudara memberi perbuatan itu, saudara ambil HP dan foto. Halo, ini saya lagi bagi masker, saya lagi. Bukan itu, saudara. Tetapi sukacita yang lahir karena saudara sungguh-sungguh mengerjakan panggilan Tuhan di dalam hidup. Untuk menolong orang-orang yang membutuhkan di sekitar saudara. Bukankah di dalam Efesus dikatakan bahwa kita diciptakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik yang Allah telah persiapkan dari sebelumnya. Jadi dasar kita yang mendorong kita untuk melakukan tindakan perbuatan baik tersebut bukan karena kita hebat, bukan karena kita kaya, tetapi karena kita telah terlebih dahulu merasakan kasih dan kebaikan Tuhan. Kalau kita memberikan segala yang ada pada kita pun tidak sanggup membalas cinta kasih Tuhan. Tetapi apa yang kita lakukan itu adalah bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Karena Allah yang baik ada di dalam diri kita. Maka Allah yang baik itu, Allah yang betul-betul sungguh baik itu, kita nyatakan di dalam kehidupan kita kepada sesama, kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Karena kita punya Allah yang baik, yang telah terlebih dahulu menyelamatkan kita. Jadi perbuatan baik kita bukan untuk mendapatkan keselamatan, tetapi karena kita sudah selamat dan kita mempunyai Allah yang baik di dalam hidup kita, kita menyatakan kebaikan Allah yang telah kita rasakan itu kepada orang yang membutuhkan di sekitar kita. Itulah dasar perbuatan baik yang dimaksudkan di sini. Rahasia yang kedua yang Paulus nasihatkan kepada kita di dalam bagian ini tercatat di dalam Filipi 4 ayat 6 dan 7. Paulus katakan di sana, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan, dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Hal kekhawatiran tadi kita sudah bahas. Saya mau konsentrasi kepada doa dan permohonan dengan ucapan syukur, saudara. Pada saat kita khawatir, pada saat kita merasa tidak enak dengan hidup kita, maka salah satu cara adalah datang kepada Tuhan. Membawa segala pergumulanmu kepada Tuhan. Membawa seluruh beban hidupmu kepada Tuhan. Saudara, doa adalah jawaban dari pergumulan hidupmu. Kita sering bilang adalah doa adalah napas kehidupan. Tapi berapa kali sih kita bernapas di dalam 1 menit, saudara? Berapa kali sih kita berdoa di dalam 1 hari? Jadikan doa itu adalah napas hidupmu. Doa itu bagian dari keseluruhan hidupmu. Sehingga kamu dapat terhindar dari kekhawatiran. Saudara, di dalam hidup saya mempraktekkan 3 jenis doa. Yang pertama adalah doa kilat. Ya, doa kilat ini kalau saudara pulang, saudara lapar, mau makan, saudara berdoa.
Dan saudara makan kilat kan? Kadang-kadang saking kilatnya saudara tidak sempat berdoa. Ya, jadi ini doa-doa pendek yang kita naikkan. Tetapi saudara jangan meremehkan doa kilat. Saudara ingat Nehemia pada saat dia ingin berhadapan dengan Raja Artasastra. Dia ketakutan di sana, dia khawatir di sana. Dan dia melakukan doa kilat di sana. Dan Tuhan menolong dia. Raja memperkenankan dia untuk bertemu dengan Raja. Saudara, doa kilat ini menolong kita untuk datang kepada Tuhan. Saudara bisa bercakap-cakap dengan dia sehari-hari. Saya kasih contoh. Kalau saudara keluar dari rumah, saudara tahu bahwa sepanjang perjalanan ini ada kecelakaan, ada banyak hal-hal lalu lintas yang bisa membuat saudara mengalami banyak masalah. Saudara tinggal keluar dari rumah, saudara naik motor atau naik mobil, saudara berkata, Tuhan, sertai saya dalam perjalanan. Kan enak. Kalau saudara naik angkot kan saudara tidak bisa bilang kepada sopir, konjak, ya kita berlutut dan berdoa. Kan tidak mungkin. Saudara tidak bisa berkata kepada sopir dan kondektur seperti itu. Tetapi saudara bisa melakukannya doa kilat di dalam hati. Kalau saudara sampai di kampus atau saudara sampai di tempat kerja, saudara tidak bisa berkata, ayo teman-teman pos semua, kita berdoa hari ini. Saudara akan dikira gila saudara. Ya, tetapi saudara bisa melakukan itu dari hati saudara. Saudara melakukan doa-doa kilat. Bahkan kadang tanpa suara. Saudara bisa bersyukur dalam hidup. Saya mau tanya, pada saat saudara melihat pengemis yang menyeberang. Ya, tetapi saudara tidak bisa tolong. Karena saudara dalam perjalanan. Ada orang lain yang menolong. Saudara, apa yang menjadi doa? Saudara berkata begini. Aduh kasihan ya. Atau saudara berkata, Tuhan tolong dia. Tentunya saudara bisa jawab hari ini bahwa yang kedua itu yang adalah doa. Ataukah pada saat saudara melihat pemandangan yang indah di pantai, di gunung, saudara langsung selfie? Bukan itu maksud saya. Apakah saudara berkata, aduh gagal, cantik luar biasa? Atau saudara berkata di dalam hati, Tuhan, terima kasih buat pemandangan yang indah pada hari ini. Yang kedua yang akan jadi doa di dalam hidup saudara. Kalau saudara berkeluarga, pada saat suami saudara keluar dari pintu rumah saudara, dan saudara sebagai istri berkata di dalam hati, Tuhan, tolong suami saya dan pulangkan dia dengan selamat. Pada saat dia pulang, saudara bukan marah dengan dia, pulang terlalu malam, dari mana saja. Ya, tapi saudara langsung bersyukur dalam hati, Tuhan, terima kasih dia, Tuhan telah mengantarkan dia pulang. Kan bagus tuh. Begitu pula dengan suami kepada istri. Saudara mau bertengkar, tidak jadi. Coba saja, kalau ada seorang yang datang kepada saudara dan katakan, kamu ini memang jelek, hitam, keriting, hidup lagi. Saudara, mekanisme pertahanan diri kita kan langsung membalas. Lu pikir lu juga ada bagus, muka tidak ada bentuk, tidak ada garis pinggir juga. Ya, kira-kira kan kita akan balas begitu, saudara. Tapi kalau saat dia ngomong begitu dan saudara berdoa, Tuhan ampunilah dia. Dengan doa kilat saja, saudara pasti balas. Pada saat saudara menghina saya, saudara menghina diri saudara sendiri. Karena kita berdua adalah gambar dan rupa Allah. Saudara tidak akan jadi marah. Kenapa? Karena saudara mempraktekkan doa-doa kilat itu di dalam hidup saudara. Saudara, itu rahasia yang pertama di dalam doa. Saudara, yang kedua adalah doa pendek atau doa di dalam jangka waktu menengah. Ya, ini pada saat saudara mau tidur, saudara berdoa. Habis saat teduh, saudara berdoa. Tentunya kan saudara berdoa dengan waktu yang cukup panjang sedikit kan. Ya, tetapi tidak sangat panjang. Nah, doa-doa ini menolong saudara untuk membangun relasi dengan Tuhan. Saudara mendoakan satu pokok doa tertentu. Mungkin hari itu saudara mau ujian, skripsi, atau mungkin hari itu saudara mau tes untuk masuk dalam sebuah pekerjaan, atau saudara ada masalah di tempat kerja, atau saudara ada masalah dengan teman saudara, saudara berdoa buat hal tersebut. Bisa juga saudara berdoa buat satu pelayanan misi tertentu, atau saudara berdoa buat situasi pandemi COVID pada saat ini, atau saudara berdoa buat gereja saudara, saudara berdoa buat pergumulan keluarga saudara, saudara berdoa buat pergumulan ekonomi saudara. Mungkin hanya 1-2 pokok yang saudara bisa masukkan. Ini doa-doa seperti itu. Nah, doa-doa ini menolong kita untuk terus membangun relasi dengan Tuhan. Terus punya hati terhadap orang-orang di sekitar kita. Pada keluarga kita, sesama kita, terhadap pelayanan, dan pada hal-hal yang lain. Nah, doa yang ketiga adalah doa syafaat. Ini doa yang panjang, saudara. Saudara harus terbiasa mencatat pokok-pokok doa. Kebanyakan doa-doa kita adalah berisi permohonan terus buat diri kita sendiri. Bila perlu di dalam praktek-praktek doa kita banyakkan bersyukur. Ya, bersyukur buat hari ini. Tidak boleh ada kata-kata yang lain. Bersyukur saja. Ya, bukankah di dalam 1 Tesalonika 5 juga Paulus katakan bahwa tetaplah bersyukur. Paulus konsisten bahwa di dalam segala hal kita harus
tetap bersyukur. Ya. Bersyukur kepada Tuhan, saudara. Saudara bersyukur saja. Beranikah saudara bersyukur? Tuhan, saya bersyukur buat penyakit yang saya derita. Tuhan, saya bersyukur buat kegagalan usaha saya. Karena kita percaya Tuhan mengontrol semuanya. Dan Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kita. Saudara, belajarlah mencatat pokok-pokok doa saudara. Hari ini saudara menonton TV, saudara melihat berita online, saudara melihat di Facebook, Instagram, Twitter, ada berita-berita yang membuat saudara takut, saudara tergelitik atau saudara terenyuh, saudara doakan itu. Masalah peperangan di dunia, masalah pandemi COVID yang melanda seluruh dunia, bagaimana pemerintah di seluruh dunia mengalami masalah di dalam pencegahan, di dalam penemuan vaksin, di dalam distribusi APD, obat-obatan, begitu banyak orang yang kehilangan pekerjaan, ada begitu banyak hal yang saudara bisa doakan. Berhenti berdoa bagi diri sendiri. Saudara, mungkin di doa-doa pendek saudara banyak berdoa bagi diri saudara sendiri. Tapi saya anjurkan doa-doa syafaat adalah doa yang saudara naikkan kepada Tuhan untuk mendoakan hal-hal di luar diri saudara sendiri. Putar kembali itu, jangan kepada diri saudara sendiri. Kenapa? Kalau saudara berdoa buat diri saudara sendiri terus-menerus, maka saudara akan tidak peduli dengan lingkungan di sekitar, dan saudara akan menarik Tuhan seakan-akan cuma berurusan dengan diri saudara sendiri. Saudara pernah dengar berdoa seperti ini, Tuhan tidur bersama-sama dengan saya, jangan tidur dengan orang lain. Saudara berdoa pun bisa menjadi doa-doa kita pun bisa jadi doa-doa yang egois. Saudara. Berhenti dengan doa-doa seperti itu. Doa syafaat mendorong kita untuk mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Berdoa buat bangsa dan negara, buat daerah kita, buat pergumulan gereja kita, buat pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Saudara, itulah yang membuat doa menjadi napas hidup dan membangkitkan sukacita di dalam diri saudara. Saudara, kalau saudara berdoa dan saudara melihat bagaimana Tuhan bekerja lewat doa-doa saudara, itu luar biasa. Jawaban Tuhan bisa 3, saudara. Bisa ya, sekarang ini terjadi langsung, dan bisa juga ya, tetapi nanti baru terjadi, atau bisa juga tidak. Tidak pun merupakan jawaban Tuhan. Jadi saudara tidak bisa mengatur Tuhan. Saudara berdoa dan biarkan Tuhan menjawab di dalam waktu, di dalam kedaulatan Tuhan sendiri. Tetapi saudara harus bersiap akan jawaban Tuhan. Dan itu akan membuat saudara bersuka cita bahwa apapun jawaban Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Saudara, yang berikut dikatakan di sini adalah nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan dengan ucapan syukur. Tadi kita telah bahas khawatir, doa, dan sekarang bagian dari mengucap syukur. Saudara, mengucap syukur ini adalah satu bagian yang sangat penting, dan Paulus selalu menempelkan doa dan ucapan syukur. Saudara, kalau baca di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16, 17, 18, Paulus katakan di situ, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi Paulus selalu melekatkan berdoa dengan bersukacita dan mengucap syukur. Kenapa 3 hal ini tidak dapat dipisahkan? Orang yang tahu bersyukur adalah orang yang tahu berdoa. Dan orang yang berdoa adalah orang yang bersyukur. Karena itu jangan lupa bersyukur di dalam doa. Doa Bapa kami saja selalu mengajarkan kita bersyukur di dalam doa. Karena itu saudara-saudara, Paulus katakan bahwa di tengah-tengah segala pergumulan hidupmu, dia mengatakan Tuhan ingin kita menyatakan segala hal keinginan kita, apapun masalahmu, kepada Tuhan. Karena Tuhan yang paling tahu siapa dirimu, bahkan Tuhan memegang masa depan. You don't know about tomorrow, but He knows about tomorrow. Dia tahu masa depanmu. Karena itu jangan takut, nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Tuhan. Tuhan katakan, marilah kepadaku semua yang berletih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara, tidak ada sesuatu apapun juga yang kita tidak bisa datang bawa kepada Tuhan. Saudara, curhat dengan Tuhan, saudara. Nyatakan kepada Tuhan, Tuhan, saya merasa nelangsa. Tuhan, saya merasa galau. Tuhan, saya merasa labil. Tuhan, saya tidak sanggup lagi menghadapi semua tantangan ini. Saudara, ingat pada saat Elia setelah membunuh 450 Nabi Baal. Saudara, dia mengalami depresi karena ternyata bangsa itu tidak bertobat. Ya, Isabel masih mengejarnya. Ia berjalan puluhan mil ke gunung Horeb, dan di sana Tuhan menunjukkan banyak peristiwa-peristiwa di dalam hidupnya. Saudara, di tengah-tengah itu depresinya, Elia bilang, ia ingin mati rasanya. Saudara, ini sama dengan Yunus juga. Pada saat dia melarikan diri, Tuhan suruh dia pergi ke Niniwe, dia pergi ke Tarsis, dan Tuhan membawa dia dengan ikan yang besar.
Dan Yunus tetap ingin bangsa Niniwe yang jahat itu tetap mati, saudara. Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan saya ingin mati saja rasanya, saudara. Pada saat mereka mengalami penderitaan, stres, depresi, mengalami burnout, mereka nyatakan kepada Tuhan, saudara. Tuhan ingin kita berbicara dengan dia. Apapun masalahmu hari ini, Tuhan sanggup untuk menjawabnya. Guys, di dalam situasi yang penuh dengan tekanan, penderitaan, dan masalah, seringkali fokus hidup kita hanya kepada masalah dan penderitaan itu. Sehingga kita sulit melihat kasih, kuasa, dan penyertaan Allah yang besar itu di dalam kehidupan kita. Seperti kertas putih ini. Di sini saya akan gambar sesuatu. Ya, seperti ini. Apa yang saudara lihat? Yang dekat lagi. Banyak dari kita akan melihat kepada titik hitam yang ada di sini. Padahal ada putih yang jauh lebih besar dari titik hitam ini. Kenapa? Begitu ada masalah, begitu ada penderitaan, begitu ada tantangan, maka fokus hidup kita seperti putaran obat nyamuk tadi menuju kepada titik hitam yang kecil ini. Sampai kita melupakan ada wilayah putih yang besar. Begitulah hidup kita. Seringkali kita berfokus kepada masalah, penderitaan, dan tantangan yang datang. Sampai kita lupa melihat bahwa kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang luar biasa. Masalah itu menghalangi mata hati kita, menghalangi pandangan kita, menghalangi spiritualitas kita untuk dapat merasakan kasih, penyertaan, pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Saudara, di dalam Ibrani 4 ayat 15, Tuhan berkata, nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Tuhan. Kenapa? Karena iman besar yang kita punyai bukanlah iman besar yang tidak dapat turut merasakan masalah, kelemahan, dan penderitaan kita. Ia telah melewati semuanya, bahkan maut pun dikalahkan. Tetapi dalam semua halnya itu, ia tidak berbuat dosa. Karena itu saudara, katakan kepada Tuhan, bawa kepada Tuhan, curhat kepada Tuhan semua masalah-masalahmu, saudara. Damai sejahtera yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati dan pikiranmu, saudara. Rick Warren mengatakan seperti ini, sukacita itu seperti otot, semakin banyak anak Anda melatihnya, maka ia semakin kuat. Ada seorang psikolog Kristen namanya Hans Scheele. Dia katakan begini, mengucap syukur merupakan emosi yang paling menyehatkan. Ungkapan syukur menimbulkan energi yang emosi lebih daripada sikap yang lain di dalam kehidupan kita. Orang yang sangat sering mengucap syukur adalah orang yang paling berbahagia. Kenapa kita berbahagia? Kenapa kita mendapatkan anugerah spesial, berkat khusus, saudara? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu mendiami hati dan pikiran kita. Kenapa? Ada Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita. Ada pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Saudara pasti bertanya, bagaimana rasanya ya? Saudara, ini adalah anugerah spesial yang tidak dirasakan oleh orang-orang lain. Makanya kenapa Paulus berada di dalam penjara. Dia tetap dapat bersukacita. Dia tetap dapat bersyukur, saudara. Kenapa? Paulus melihat di dalam kacamata Allah. Ini kesempatan loh, saudara. Paulus dalam sehari, ia dirantai setiap 4 jam dengan prajurit. Ya, ini tahanan rumah. Dan Paulus melihat itu sebagai kesempatan dapat memberitakan Injil. Paulus tidak mengeluh tentang apa yang ia terima. Paulus tidak pernah bersungut-sungut dengan Tuhan. Tuhan, kenapa saya melayani Engkau? Hidup saya begini, Tuhan. Kenapa saya rajin melayani Engkau? Saya ikut paduan suara. Saya melakukan yang terbaik. Saya memberitakan Injil, pergi ke segala tempat. Kok hidup saya penuh dengan masalah dan penderitaan? Tidak. Paulus tetap bersukacita. Dia melihat ini kesempatan di dalam memberitakan Injil. Kenapa dia bisa menasihatkan kepada jemaat Filipi untuk bersukacita senantiasa? Kenapa? Karena ada damai sejahtera Allah yang memelihara hati dan pikirannya, saudara. Damai sejahtera ini pula yang ada di dalam diri Stefanus. Pada saat dia lagi dilempari dengan batu, orang-orang merajam dia, dia berkata, Tuhan, ampunilah mereka. Saudara, maukah saudara mendapatkan damai sejahtera ini, saudara? Maka lakukan yang Paulus katakan. Rahasia-rahasia ini. Yang pertama dikatakan apa? Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Nyatakan perbuatan baik itu di dalam tindakan nyata. Yang kedua dia bilang apa? Janganlah kamu khawatir. Nyatakanlah segala keinginanmu di dalam doa dan ucapan syukur, saudara. Bersyukurlah di dalam segala hal. Karena Tuhan akan memberikan damai sejahtera di dalam hidupmu. Luar biasa bukan? Haleluya. Kita punya Tuhan yang luar biasa yang sanggup memelihara hati dan pikiran kita. Saudara, walaupun ada COVID, walaupun ada tantangan, walaupun ada masalah ekonomi kita,
buruk, kita kena kanker semua ya, kantong kering ya. Kita punya masalah-masalah di dalam hidup, saudara. Masa depan kelihatannya suram, tetapi itu tidak lantas membuat kita meragukan pemeliharaan Tuhan. Itu tidak lantas membuat kita kehilangan sukacita. Karena begitu saudara menaruh hidup saudara dalam kekhawatiran. Yesus bilang kekhawatiran tidak mendapat sehasta pun dari hidupmu. Saudara, nyatakan hal-hal yang Paulus nasihatkan itu kepada kita. Maka damai sejahtera Allah itu akan memelihara hati dan pikiran kita. Saudara, yang pertama tadi kebaikan hati. Yang kedua adalah nyatakan segala hal. Jangan khawatir di dalam doa dan ucapan syukur. Ini rahasia yang ketiga yang tercatat di dalam Filipi 4 ayat 11-13. Paulus katakan di sini, aku belajar mencukupkan diri di dalam segala hal. Saudara, di dalam segala hal aku belajar mencukupkan diri. Saudara tahu Paulus itu adalah tent maker ministry. Dia orang yang membiayai pelayanannya sendiri. Saudara, Paulus belajar mencukupkan diri. Saudara, masalah di dalam dunia ini karena orang tidak pernah merasa cukup. Saudara, kata cukup di sini dari kata kortaso yang artinya being contained ya. NIV menerjemahkannya being contained ya. NAS being filled ya, merasa puas saudara. Merasa cukup, merasa puas. Kalau orang tidak pernah puas di dalam hidupnya, maka dia sulit untuk bersukacita dan bersyukur. Dia punya mobil 1, dia bilang, kurang mesti 3. Setelah punya mobil 3, dia bilang, wah mereknya kurang bagus ya. Harus BMW ya, harus Audi atau Ferrari atau yang lain-lain, saudara. Dia punya rumah 1, dia bilang, wah kurang. Sudah punya 2, dia bilang, wah kurang bertingkat. Mesti punya apartemen yang mewah. Banyak hal. Orang selalu merasa kurang dan kurang lagi. Saudara lihat di KPK yang korupsi. Orang yang kurang, saudara. Orang yang sudah kaya tetap korupsi juga. Kenapa? Karena orang tidak pernah merasa puas dengan apa yang ada pada dia. Dia tidak belajar mencukupkan diri di dalam segala hal. Makanya Paulus menasihatkan kepada Timotius, dia bilang, akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Kalau hatimu tidak melekat kepada Tuhan, hatimu tidak pernah bersandar kepada Tuhan, sang sumber berkat itu, hanya melekat kepada berkat-berkatnya, maka saudara tidak pernah akan merasa puas dengan apapun juga yang ditaruh di dalam hidupmu. Karena sumber kepuasan kita bukan kepada harta benda, bukan kepada uang, bukan kepada kekuasaan, bukan apa yang ditawarkan oleh dunia ini, tetapi karena Tuhan itu ada di dalam hidup kita yang memberikan damai sejahtera. Karena itu Paulus di dalam Filipi 2 sebagai inti dari surat Filipi ini menasihatkan harusnya kita belajar sama seperti Kristus yang mau datang ke dalam dunia, mengosongkan dirinya, meninggalkan kemuliaan surgawi, datang ke dalam dunia untuk dihinakan, supaya saudara dan saya yang hina dan rendah ini dimuliakan. Turun dari ketinggiannya datang ke dalam dunia untuk direndahkan serendah-rendahnya, bahkan dihancurkan, dibunuh, mati di atas kayu salib, supaya saudara dan saya yang hina dan rendah ini ditinggikan, saudara. Makanya di dalam Filipi 2 dikatakan, setiap lidah mengaku, setiap lutut bertelur, mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah. Saudara, kerendahan hati, ketaatan dan kesetiaan sampai di atas kayu salib ini yang dinasihatkan Paulus kepada jemaat Filipi yang berada di dalam bahaya perpecahan, saudara. Kalau saudara punya kesetiaan, kerendahan hati, ya, ketaatan, ditambah dengan sukacita, maka lengkaplah sudah semua. Ini hanya bisa terjadi kalau saudara dapat melihat kuasa Tuhan yang besar, kasih Allah yang besar, yang mau melakukan semuanya itu bagi kehidupan saudara. Saudara dan saya yang tidak berarti ini, dilayakan, dimuliakan, ditinggikan bagi Dia. Itu yang Paulus rasakan, saudara. Karena itu dia berani meninggalkan semua masa lalunya dengan tawaran-tawaran yang baik dan luar biasa. Dia mau melayani Tuhan, menghadapi begitu banyak tantangan dan kesengsaraan di dalam hidupnya. Tapi dia yakin bahwa Tuhan akan memelihara hidupnya. Karena itu dia berani katakan, dalam segala hal aku belajar mencukupkan diri. Banyak orang pada saat dia belum punya apa-apa, masih miskin, dia berdoa, Tuhan, besok saya makan apa ya? Tuhan cukupkan hidupnya. Ekonominya mulai naik, dia punya sesuatu. Dia berdoa lagi. Levelnya sudah berbeda. Tuhan, besok saya makan yang mana ya? Pilihannya mulai banyak. Begitu ekonominya naik lagi, dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, besok saya makan siapa? Ya, seringkali orang menjadi
egois, menjadi tamak, menjadi greedy, menjadi rakus, ya, karena dia tidak pernah belajar mencukupkan diri dalam. Saudara, apakah saudara sudah belajar puas dan mencukupkan diri dalam hidup saudara? Saudara, ada satu contoh yang luar biasa di sini, Dr. Lee Darmawan, seorang dokter yang merantau ke Jerman, berusaha dengan usahanya sendiri sampai dia mendapatkan beberapa gelar spesialis, ya, sudah sangat kaya di sana. Dia tentunya bisa hidup enak-enak di sepanjang hidupnya, keliling dunia, hidup dengan keluarganya. Bukankah itu juga pilihan yang baik? Tetapi dalam satu wawancara Dr. Lee menceritakan perjalanan hidupnya. Di tengah semuanya itu dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah hidup saya yang seperti ini? Saudara, setelah dia mendapatkan semuanya, dia merasa hidupnya tidak cukup dan tidak puas. Kepuasannya baru dia dapat pada saat dia menjual seluruh hartanya. Dan dia membeli kapal-kapal. Dimulai dari satu kapal, dia membangun rumah sakit Dr. Lee Darmawan. Dia bawa ke Papua, ke Indonesia Timur. Di sana dia dengan uangnya sendiri dia mengadakan semua peralatan di dalam, ya. Kalau saudara bisa lihat gambar-gambar yang saya tampilkan ini, dia menolong orang-orang miskin, orang-orang yang tidak mampu, mengoperasi mereka dengan keahlian-keahlian banyak spesialis yang dia punyai dan gratis, saudara. Waktu ditanyain kenapa dia melakukan itu, dia bilang, itulah yang Tuhan mau dia lakukan. Pada saat dia menunjukkan kebaikan, pada saat dia menyerahkan semuanya untuk melayani orang lain, disitulah dia merasa hidupnya puas dan cukup. Kenapa? Karena dia sudah tahu bagaimana mencukupkan dirinya, saudara. Inilah yang harus dipunyai oleh kita. Sama seperti yang Paulus rasakan. Aku merasa puas di dalam segala hal. Itu yang bisa membuat saudara bersyukur dan bersuka cita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Saudara, ada orang yang berkata begini, karena bagiku hidup adalah uang dan mati meninggalkan semuanya itu. Atau karena bagiku hidup adalah ketenaran dan mati dilupakan orang. Atau karena bagiku hidup adalah kekuasaan dan mati kehilangan semuanya. Saudara, uang, ketenaran, kekuasaan akan saudara tinggalkan di dalam dunia ini. Tapi Paulus katakan dalam Filipi 1 ayat 21, For to me, to live is Christ, to die is gain. Bagiku hidup adalah Kristus. Kalau mati aku bersyukur karena aku beruntung, aku bertemu dengan Tuhan. Tetapi di ayat 22 dia katakan, tetapi kalau jika aku harus hidup, aku hidup dan menghasilkan buah. Hari ini kita belajar. Anda dinasihatkan untuk terus bersuka cita. Bersukacitalah senantiasa, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Bagaimana saudara dapat bersuka cita? Yang pertama, saudara, nyatakan kebaikan hatimu di dalam tindakan dan perbuatan nyata. Yang kedua, jangan khawatir. Nyatakanlah segala hal keinginanmu dalam doa dan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah itu akan memelihara hati dan pikiranmu. Dan yang ketiga, saudara, belajarlah puas. Belajarlah cukup di dalam hidupmu. Maka Tuhan akan memelihara hidupmu. Salam semuanya. Kita bertemu lagi di dalam acara Dance with You di dalam waktu-waktu selanjutnya. Haleluya, puji Tuhan. Amin.